kembali Allah berikan nikmat iman Islam dan istiqomah, belajar memupuk untuk terus mengingat kepada Allah lewat segala aktivitas, baik aktivitas sosial, aktivitas muamalah ataupun aktivitas ibadah sendiri. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bersama keluarga kita, guru-guru kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk kepada kajian, mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah kepada guru-guru kita semua. Mudah-mudahan berkat beliau-beliau kemudian Allah berikan maghfirah, berikan maunah kepada kita, serta terutama Allah berikan hidayah karena sebab doa-doanya beliau. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila jami' ustazina al-kiram. Ila abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa li jaddatina wa li muallimina wa li man awsana bi du'a wa li man intasaba ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Rotib Masjid Al-Mu'minun yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat salah satu penggalan hadis yang mana hadiah bagi orang yang zikir kepada Allah, kemudian ada salah satu hadiah yang ini saya yakin, bahkan hakul yakin, ini dicita-citakan oleh kita semua, yaitu wa nazalat alaihimus sakinah, yaitu ketenangan. Ini yakin, hakul yakin didambakan oleh semua orang, tenang dalam segala urusan, baik urusan muamalah, urusan sosial, atau urusan ibadah itu sendiri, yang sebab dengan zikir Allah semua aktivitas kita kemudian kita dibawa dalam ketenangan, atau setelah beraktivitas tersebut kemudian kita tambah tenang. Yakin saya ini semuanya pengen yang seperti ini. Tapi kemudian seperti apa rambu-rambunya? Seperti apa hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kemudian kita mendapatkan sakinah di dalam hati kita? Maka kemudian ada sekian banyak pengajian, ada sekian banyak majlis. Di Al-Mu'minun majlis, di Al-Ihsan, bahkan markas besar majlis kita sama-sama. Kemudian di Yotefa majlis. Itu semuanya cita-citanya untuk kemudian terdapat sakinah di dalam hati kita, tenang. Maka kemudian ada kajian kitab Risalatul Mu'awanah, ada Fathul Qorib, di Masjid Al-Mu'minun Risalatul Jami'ah, kemudian juga Al-Hikam, kemudian juga Fathul Qorib tadi,
kemudian tasawuf lagi, Minhajul Abidin. Ini membuktikan bahwa kita butuh apa, yaitu butuh ketenangan. Nah, makanya kemudian butuh tenang ini harus, syaratnya kita harus dekat dengan Allah. Lewat apa? Lewat zikir. Zikirnya seperti apa? Zikirnya bisa berbentuk segala aktivitas dalam kehidupan kita. Seumpamanya ada yang berdagang, niati berdagang lillahi ta'ala. Di situ bisa disebut zikrullah. Cari nafkah kerja, niati lillahi ta'ala, cari nafkah keluarga, anak, istri. Insya Allah di situ zikrullah. Kemudian juga yang ngajar, niat lillah, biar Islam terjaga seumpamanya. Tapi niatnya lillah. Bukan biar saya ngajar kemudian biar agama Islam lanjut, bukan. Kita nggak ngajar, Islam tetap lanjut, Allah yang ngatur. Niati lillahi ta'ala. Di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Harus dekat dengan Allah. Dekat lewat apa lagi? Lewat sholat. Makanya kemarin tim publikasi dari Mahabbatur Rasul kemudian mengutip salah satu penggalan yang pernah diucapkan oleh Ustadz Hamam, kalau ruwet, kalau susah, sholat, ambil wudhu, sholat, dekatin Allah. Makanya kemudian Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur bagi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita merasa gelap, nggak tahu arah yang bakal kita lakukan, maka cepat ambil wudhu, sholat. Nabi saja yang sedang dalam keadaan resah pada saat itu, hadiahnya apa? Isra Mi'raj. Jalan-jalan kemudian dikasih sholat. Jadi kalau kita resah, jalan-jalan, jalannya kemana? Ke masjid baru sholat. Insya Allah. Niati lillahi ta'ala. Ini petunjuk dari guru-guru. Bukan dari saya, dari guru-guru. Jadi kalau mau tenang, sholat. Tenangnya lewat apa logikanya? Jadi Allah ini nur, cahaya. Kalau diibaratkan dengan botol aqua cahayanya, maka cahaya yang terpancar dari zatnya ini, maka akan terdampak ke sekitarnya. Jadi kalau kita semakin dekat kepada Allah, artinya semakin dekat dengan di mana sumber cahaya di sini, maka cahaya yang kita akan dapatkan maka akan semakin kuat. Begitupun dengan Allah. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka cahaya yang Allah pancarkan kepada kita insya Allah semakin kuat. Maka otomatis ketika kita semakin dekat dengan Allah, yang awalnya hatinya kita gelap, yang awalnya hatinya kita suram, redup-redup jangan, maka kemudian ketika kita semakin dekat dengan Allah, maka cahaya semakin terang. Otomatis ketika semakin terang, maka jalan yang ada di depan kita semakin terang pula. Ketika kita tahu jalan yang akan kita tempuh di mana di depan kita, di situ akan kita tenang. Maka kemudian hadiah terbesar yang kita dambakan adalah ketenangan di dalam hati kita. Lewat apa? Lewat nur yang Allah pancarkan kepada kita melalui zikir, melalui pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu logikanya, logika gampangnya seperti itu. Kalau kita seumpamanya yang pernah saya sampaikan, padam lampu kemudian kita nggak bisa kelihatan apa yang ada di depan kita, maka kita hidupkan senter yang ada di HP kita. Sejauh mana melihat, berarti sejauh mana kekuatan daripada cahaya tersebut. Tapi kemudian bukan berarti ada batasnya cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terbatas. Yang terbatas itu hati kita. Hati kita yang terbatas. Maka kalau semakin dekat hati kita kepada Allah, maka semakin cerah, semakin terang, semakin jelas kemana kita akan berjalan. Ketika kita tahu langkahnya, kalau padam lampu kita nggak tahu di depan ada apa, maka kita bingung. Ini sampai di mana saya?
ini sudah sampai di depan pintu atau belum. Jangan-jangan kalau belum sampai depan pintu saya bisa tabrak tembok. Itu karena gelap, nggak lihat di depan. Tapi kalau Pak hidup lampu, maka akan tahu di mana kita akan melangkah, sampai di mana belok kanan, belok kiri, sampai di mana kita duduk. Maka kalau hati kita gelap, secara otomatis kita tidak akan tenang. Karena kita tidak tahu melangkahnya harus seperti apa. Maka solusinya harus mendekat ke Allah, harus mendekat ke cahaya, biar tambah terang apa yang ada di hadapan kita. Sehingga jelas apa yang akan kita lakukan. Otomatis kita sudah disediakan oleh para ustadz kita, para guru-guru kita, di berbagai majelis, di berbagai masjid maksudnya, diadakan majelis ilmu. Untuk itu salah satunya cita-citanya, tujuannya, sasarannya untuk itu. Untuk kemudian kita tambah dekat dengan Allah, cahayanya makin dekat dengan Allah, sehingga terang betul hati kita. Terang betul. Jadi nggak perlu risau dengan keadaan sosial kita. Saya diomongin jelek, ini bagaimana? Akhirnya nggak perlu risau dengan hal-hal seperti itu. Kalau guru-guru itu mengatakan, kalau kita berhadapan dengan orang, kita bisa menilai balik. Tetapi ketika orang menilai kita, sedangkan kita tidak bisa menilai orang tersebut, berarti kita membelakangi orang yang menilai kita. Saya ulangi, ini biar motivasi kita, biar nggak perlu risau dengan omongan orang lain. Kecuali omongannya memberi motivasi untuk lebih baik. Kalau cuma omongan jelek-jelekan itu semuanya bisa. Saya ulangi lagi. Jadi ini prinsip sekali dalam kehidupan. Orang bisa saling menilai itu kalau berhadap-hadapan. Saya bisa menilai Ustadz Didi kalau saya menghadap Ustadz Didi. Begitupun Ustadz Didi bisa menilai saya kalau Ustadz Didi menghadap saya. Tapi kalau kemudian ada orang yang bisa menilai kita, tapi kita tidak bisa menilai orang lain, otomatis orang tersebut, orang yang menilai kita, berarti ada di belakang kita. Makanya kita nggak bisa menilai mereka. Karena mata kita hadap ke sana, sedangkan mereka ada di belakang kita. Secara tidak langsung, ini mengisyaratkan bagi kita bahwa kita lebih di depan daripada orang yang gampang menilai jelek kita. Saya ulangi, berarti kita ada di depan orang yang sedang menilai jelek kita. Secara otomatis kita lebih keren dari mereka. Yang penting kita nggak balas jelek juga. Kan kebanyakan kalau dibalas jelek, wah nggak menang saya. Harus satu-satu. Seri bolehnya menurut kita. Padahal ada yang lebih keren, nggak usah cuek saja. Kalau cuek berarti kita ada di depan mereka. Artinya apa? Lebih maju selangkah levelnya daripada orang yang mudah mencaci kita, menjelek-jelek kita di belakang. Ini prinsip sekali, biar kita nggak perlu risau. Kenapa? Karena kita sudah tahu konsep jalan di depan kita, sudah tahu saya harus seperti apa. Itu bukti terangnya nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku jemaah, bapak-bapak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikuatkan lagi dengan salah satu hadis. Ini sebelum masuk ruku. Iktidal. Kemarin sudah ruku, sekarang iktidal. Ada salah satu hadis, Nabi pernah bersabda. Ini sahih, di dalam sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Bunyi hadisnya, sabaqal mufarridun qalu wa ma mufarridun ya Rasulullah. Nabi pernah mengucapkan sabaqal mufarridun, telah mendahului orang-orang itu. Terus kemudian wa ma mufarridun ya Rasulullah. Kira-kira siapa mufarridun ya Allah? Ya wahai Rasulullah. Kira-kira siapa yang jalan duluan menuju Allah, menuju surga? Wahai Rasulullah. Kira-kira begitu isyarat dalam hadis ini. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, qala adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Jadi orang yang
orang laki-laki dan orang perempuan yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir itu enggak perlu risau dengan apa omongan jelek orang lain. Yang diingat hanya zikir Allah. Ingat hanya saya cari nafkah lillahi ta'ala. Saya kerja lillahi ta'ala. Saya dagang lillahi ta'ala. Saya ngajar lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala, insyaallah adz-dzakirunallah. Termasuk daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang besok jalannya menuju surga orang-orang tersebut berada paling awal. Makanya yang saya sebutkan tadi, otomatis kita lebih maju selangkah daripada orang-orang yang ada di belakang kita yang sering menjelekkan kita. Nggak perlu risau. Nggak perlu risau. Penting, ini prinsip dalam agama Islam. Prinsip sekali. Biar Islam itu biar orang-orang bukan Islamnya, biar orang-orang Islam itu tidak mengalami kemunduran. Terus maju, melangkah. Karena orang yang sering mengingat Allah akan mendahului orang-orang yang lain ketika masuk surga. Maka kemudian di dalam salah satu hadis langsung masuk kepada bacaan di dalam i'tidal yang sering kita dengarkan biasanya di sholat-sholat Masjid Istiqlal, masjid-masjid besar biasanya kan begini. Saya lafadzkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam i'tidal biasanya ketika bangun dari dari ruku kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sambil bangun, sambil ngangkat tangan seperti ngangkat tangan. Nah, di sini ai ma'araf yadaihi kama fit tahri. Seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Bangun dari Bangun dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu sunnah. Itu sunnah. Kemudian dilanjutkan di dalam ibarah ini faqala rajulun wara'ahu. Jadi ketika Nabi bangun dari ruku kemudian Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian di belakang Nabi ada yang mengucapkan Rabbana walakal hamd. Biasanya begitu ya. Kalau di Masjid Nabawi ya, saya nggak pernah ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semua sampai. Amin. Yang bagi yang sudah sampai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi biasanya kan setelah Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kan biasanya begitu. Iya kan? Ternyata ini ada hadisnya. Kemudian orang tersebut mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Habis itu falamma insarafa, kemudian setelah selesai semuanya, kemudian Nabi Muhammad berkata, manil mutakallim, siapa yang bicara tadi, siapa yang ngomong Rabbana walakal hamd ila akhirih. Nabi bertanya seperti itu. Kemudian ada yang jawab, qala ana, saya wahai Nabi. Kemudian Nabi menjawab daripada percakapan tersebut, Nabi ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwaluh. Ini hadiah juga, ini hadiah besar ini bagi orang yang ngucapin walakal hamd. Nah, Nabi melihat bid'atan wa thalathina, 30 lebih malaikat. Kalau bid'atan wa thalathina malakan, 30 lebih malaikat. Ada diriwayatkan di hadis lain 32 malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awalan. Yang berlomba-lomba dari 30 lebih malaikat itu berlomba-lomba menuliskan di buku yang baik. Buku apa namanya? Buku yang sebelah kanan yang diberikan pakai tangan kanan besok di Yaumil Mahsyar. Di catatan amal itu berlomba-lomba. Siapa yang lebih awal nulis
orang tersebut termasuk sebagian dari amal. Ada 32 malaikat kira-kira. Dalam riwayat yang lain 32 malaikat. Tapi di sini bid'atan wa thalathina malakan. Jadi 30 lebih malaikat yang berlomba-lomba menulis ibadah orang tersebut. Jadi Rabbana walakal hamd ini digolongkan termasuk golongan salah satu ibadah. Yang malaikat berlomba-lomba menuliskan ibadah kepada orang tersebut, menuliskan pahala kepada orang tersebut. Ini yang keren ini. Coba kita mau makan, tiba-tiba ada orang yang berlomba-lomba, 32 orang berlomba-lomba nyuguhin makanan yang paling cepat sampainya ke kita. Apa kita nggak mulia itu? Ini jarang. Ini malaikat ini yang nulis lomba-lomba menuliskan hadiah pahala bagi orang yang mengatakan Rabbana walakal hamd. Kan luar biasa mulia. Luar biasa mulia. Nah, padahal ini sunnah. Ini sunnah. Karena di awal as-sunnatu ayyakulu hala raf'i ra'sihi. Ay ma'a raf'i yadayhi kama fit tahrum wa yakunu ma'a bidawi raf'i ra'sihi. Jadi sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah ila akhirih ketika mengangkat kepala bersamaan dengan mengangkat tangan seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ini sunnah. Luar biasa, luar biasa. Seperti yang kita baca bersama. Lafadznya ini sahih. Warwaina fi sahih Muslim an Ali wa ibni Abi Aufa radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sihi qala Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sama. Lafadznya sama. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Jadi kalau kemarin rukuknya itu Nabi Muhammad pada satu saat sama seperti bacaan surah Ali Imran. Lamanya lama. Enggak apa-apa kalau ada yang mau ikut sunnah yang itu enggak apa-apa. Tapi yang kemarin cukup dengan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Itu sudah dikatakan sebagai ruku yang sempurna. Kemudian bangun kalau ikut sunnahnya Nabi, bangun kepangkat kepala, ngangkat tangan, kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu sunnahnya, persis dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh An Ali wa ibni Abi Aufa. Sahih, di dalam Sahih Muslim ada. Ini penting biar kita tidak ragu lagi. Saya ngucapin Sami Allah ketika kapan? Ketika ngucapin apa sampai di atas, apa ketika ngangkat kepala, atau pas mulai berangkat sampai mulai ngangkat sampai di atas. Nah, ini penting biar kita nggak ragu lagi dalam sholat. Kalau bahasanya Ustadz Hamam, harus yakin gerakan sholat, bacaan sholat harus kita yakin. Nggak sampai tidak boleh ada satu titik yang ragu, harus yakin. Mulai kemarin kalau memang masih ada yang masih ragu, kita sharing sama-sama. Begitupun dengan saya, sama. Kemudian juga ada lafadz bisa ditambahin. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kullana laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Boleh ditambahin seperti itu. Kalau ke susu kayak kita yang dagang, yang ngajar, yang sibuk,
Ini cukup. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Cukup. Kalau agak panjang, kalau agak luang waktunya, enggak apa-apa, yang panjang enggak apa-apa. Ini bacaan di dalam ruku. Yang seperti kemarin, ini ceritanya dari Abu Bakar yang kemudian muncul Sami Allahu liman hamid. Ini membuktikan begitu besarnya Allah, begitu luar biasanya Allah, sampai terekam di dalam bacaan doa-doa ruku. Ini kan zikir. Ini kan zikir. Ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, secara tidak langsung itu adalah zikir, otomatis kita mengingat Allah. Yang penting baca, Jangan cuma ikut bangun, yang penting wajib saja. Itu kan sunnah, bukan. Ini kan melatih diri untuk kemudian zikir kepada Allah, sehingga hadiahnya tadi kita tenang. Habis sholat biasanya kan enteng, hati enteng biasa. Pokoknya sampai ada yang lupa yang harus dikerjakan dari saking tenangnya. Coba kita latih. Kan bacaan kata Ustadz Hamam itu kan bacaan kan sama. Saya dan jemaah sekalian kan sama bacaan. Takbiratul ihram, takbiratul ihram. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tapi kok bisa kemudian ada yang beda? Berarti kan di situ kesadaran kita sampai di mana titiknya. Kalau kemudian bilang yang di ayat ini qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi yang sholatnya di dalam sholatnya khusyuk, ya di situ beruntungnya. Beruntungnya habis tenang. Derajat tenangnya kalau makin khusyuk, derajat tenangnya makin lama, sumpah. Kan luar biasa sholat. Nabi saja yang resah, yang saya sampaikan tadi, hadiahnya sholat. Kalau kita resah, harusnya sholat. Tapi kita kalau sudah tahu ilmunya sholat, harusnya kita nggak boleh resah. Harusnya kita nggak boleh resah. Karena jelas, karena terang. Kalau sholat terang, dekat dengan Allah. Harusnya begitu. Terus kalau kemudian masih ada yang resah, gelisah, kayak masih macam, aduh besok ini apa lagi nih besok. Ini kan, ini perlu dipertanyakan. Ini sholatkah tidak? Tapi saya yakin sholat. Itu pentingnya sholat. Jadi, wa nazalat alaihimus sakinah. Karena sholat itu zikrullah, jelas zikrullah. Meskipun secara bahasa as-sholatu ad-du'a. Kemudian menurut Imam Rafi'i itu mengatakan sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus. Yang di awal disampaikan yang biasanya halal masuk sholat, kemudian haram, kemudian dipisah dengan takbiratul ihram. Makanya kemudian wasyartu makhsusin dengan syarat-syarat yang khusus. Yaitu untuk kemudian mendapatkan hadiah yang besar-besar itu. Makanya ada kekhususan. Waktunya khusus sampai 5 kali dalam sehari. Untung 5 kali. Kalau 50 kali kita nggak tahu bagaimana. Itu masih lowong, masih ada yang bolong. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Kita berjalan bahasanya ustadz-ustadz itu. Kita berjalan di dalam jalannya takdir Allah. Jadi Allah yang sudah takdirkan. Makanya ustadz-ustadz itu tenang saja bawaan. Karena sudah terang. Mau melangkah kemana sudah jelas. Kalau kita kan termasuk saya kan bingung. Masih banyak bingungnya. Karena masih cahayanya masih jauh. Kita perlu sama-sama. Mendekatkan diri kita, hati kita ke lampu tadi. Ke cahaya tadi. Biar semakin dekat maka semakin terang. Nggak ada logikanya semakin jauh dari lampu semakin terang, nggak ada. Mau lampu sekarang LED kah atau apa, nggak ada. Tapi yang jelas semakin dekat maka semakin terang. Semakin dekat pandangannya semakin terang. Maka otomatis ketika semakin terang, secara otomatis kita semakin tahu kemana kita akan melangkah tadi. Ketika kita tahu arahnya, kalau kita pegang GPS, tahu arah GPS kemana, kita tenang, nggak bakal kesasar. Sama dengan ini. Kalau kita tahu jalannya kita kemana, nggak perlu repot.
Karena sudah tahu GPS menuju Allah kita sudah tahu. Oh salah satunya lewat sholat. Oh salah satunya lewat zikir tambahan. Oh salah satunya lewat rotib al-hadar sama-sama. Kadang kan kalau sendiri kan khusyuknya kurang kadang. Karena diganggu entah. Ya bukan diganggu. Tapi kadang ada anak yang gendong akhirnya buya. Ada anak yang lempar apa akhirnya buya. Orang baru begini kayak enak. Ini namanya khusyuk kumulatif. Tapi nggak apa-apa. Ini kan latihan. Latihan. Sama dengan saya. Kalau di rumah itu aduh. Ruwet. Kecuali mau masuk subuh. Nah baru sepi. Sepanjang itu nggak bisa. Ini makanya ini fasilitas ini yang perlu kita syukuri tadi. Jadi ini sekilas, bukan sekilas apa ya, bacaan-bacaan di dalam ruku yang kemudian ternyata ada di balik itu yang kemudian kita kalau bisa ucapkan, kemudian ada 30 lebih malaikat yang kemudian berlomba-lomba mencatat pahala bagi kita. Cuman ngucapin Rabbana walakal hamd. Cuman ngucapin begitu. Biasanya ini kan yang di belakang imam. Ketika imam bilang Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Malaikat tulis. Yang nulis berapa malaikat? 32. Kalau bahasa kitab ini 30 lebih malaikat lomba-lomba nulis. Yang paling awal malaikat siapa? Coba. Kan luar biasa. Luar biasa betul. Padahal cuma ngucapin Rabbana walakal hamd. Padahal sunnah. Nggak ngucapin itu kan nggak batal. Nggak ngucapin Rabbana walakal hamdu kita nggak juga diwajibkan atau dianjurkan sujud sahwi. Kan enggak. Sunnah saja. Tapi kok sampai ada 32 atau 30 lebih malaikat yang berlomba-lomba mencatat pahala. Ini kan berarti ada titik-titik yang memang luar biasa di situ. Yang kalau kita sampai bisa, Allah mampukan kita mengucapkan ini kan luar biasa. Aduh, suara saya nggak pede Pak Ustadz. Sama, nggak pede juga kadang. Tapi kalau yang diingat surga, ngapain nggak pede, kan begitu. Kalau bahasanya Pak Sukri itu, orang diajak sumbangan masuk surga, nggak mau. Sumbangan masjid. Jadi masjid kita mau ada renovasi ke depan, Pak. Ini lomba-lomba masuk surga kan. Jadi jangan takut masuk surga. Meskipun 10.000, tapi 10.000 tiap hari nggak apa-apa. Jadi bagi siapapun yang mendengar, kita Masjid Al-Mu'minun ada renovasi masjid. Tadi mulai pertamanya, mohon doa dan dukungannya, semoga Allah lancarkan sampai selesai. Kita ini kan membangun Baitullah, rumahnya Allah. Jadi kalau bangun rumahnya Allah kan keren kita. Wih, saya nyumbang bangun rumahnya Allah, kan keren. Keren, jelas keren. Yang nggak keren itu, saya nyumbang bangun diskotik. Nggak keren. Kalau nyumbang masjid keren. Berapa yang keren? 1.000 keren. Keren. 1.000 keren tiap subuh. 1.000. Atau tiap hari celengin di rumah 1.000. Akhirnya keren. Bukan berarti besar dan kecilnya yang dianggap keren. Maunya kita nyumbang. Kalau nunggu ikhlas, saya nggak ngomong ikhlas. Saya bukan orang tasawuf soalnya. Kalau ngomong ikhlas nanti nggak nyumbang semua. Yang mau 1.000, mau 1.500, mau 500 masukkan. Keren kita. Ini mau masuk ongkos masuk surga. Kalau ongkosnya 1.000 apakah masuk surga? Masuk surga. Tapi nggak tahu surga yang mana. Yang penting masuk surga kan. Ketimbang masuk neraka, meskipun nerakanya paling atas, mending masuk surga paling bawah. Logikanya kan begitu. Nah, tapi kemudian logika yang dibangun oleh Gus Bahar kemarin itu kan keren. 1.000 dengan banding 1 miliar. 1.000-nya anak pondok, bukan. 50
ribunya anak pondok dengan 1 M-nya pengusaha. Lebih keren 50 ribunya anak pondok. Kenapa? Anak pondok kirimannya berapa? 100. Kalau di pondok saya 100 itu jarang, Pak. Di pondok saya itu paling, nggak tahu kalau sekarang, kalau masanya saya itu seminggu itu 25 ribu. Awalnya 20 ribu. Kemudian naik berselang 3 tahun, 2 tahun. Naik 25 ribu. Sampai lulus. 25 ribu. Kalau sekarang ya mungkin ada yang 100. Saya logikakan 100 ribu itu sudah hartanya anak pondok. Kalau diambil 50 ribu, kan tinggal separuh hartanya. Tapi separuhnya 50 ribu anak pondok. Tapi bagi pengusaha, 100 M yang uangnya di bank ber-MM dikasih, kira-kira ikhlas tidak ngasih separuh dari 1 M seumpamanya 500 juta. Kira-kira anak pondok ini uangnya 100 tapi berani ngasih separuh. Nah, pengusaha yang uangnya 1 M nggak berani ngasih separuh. Yakin saya. Yakin. Makanya saya bilang lebih keren anak pondok. Berani ngasih separuh. Atau enggak orang di luar umpamanya. Uangnya cuma 20 ribu sama temannya. Karena ayo makan yuk, saya nggak punya uang. Padahal uangnya 20 ribu. Kalau dibeli nasi kuning 10 ribu kan habis. Padahal cuma itu uangnya. Dikasih ke teman 10 ribu. Kasih separuh. Tapi bagi orang kaya yang ber-MM, kira-kira berani tidak ngasih separuh harta? Ini harta ini sudah tidak ada lagi 20 ribu tadi. Orang kaya 1 M, sisanya masih 500 juta lagi. Berani tidak? Nah, kalau nunggu yang besar dan kecil, nggak selesai kita. Tapi yang bagi yang mau menyumbangkan, silakan. Ini nanti ya, ini kembali ke, jadi tolong, minta tolong. Jadi kalau ada sanak famili, tetangga, saudara, teman, sahabat yang punya kelebihan harta, mari kita sama-sama ngongkosin ongkos menuju surga. Kira-kira begitu bahasanya. Nah, ini kan nanti kalau memang ada silakan menghubungi Ustadz Didi. Karena kalau masalah begitu saya takut. Jadi begitu. Apapun bentuknya, apapun bentuk materi, bahan dan macam-macam dipersilahkan bagi yang mendengarkan semua. Jadi mohon bantuannya. Sekedar intermezzo tadi. Karena kan kalau masjidnya keren pasti ibadahnya keren. Insya Allah. Ini kan mau menunjukkan bahwa mari kita fasilitasi rumah-rumah Allah biar yang ibadah enak. Kalau orang dalam kan sudah tiap hari. Tapi kalau orang yang baru datang, masjidnya kecil. Nah, siapa tahu besok, masjidnya sudah besar. Saya mau masjid di sini saja seumpama. Alhamdulillah. Dan itu kan kembali lagi ke yang nyumbang. 1 rupiah pun masuk. Yang penting mau. Tapi masa di Papua 100 rupiah kan 100 rupiah ya. Jadi kira-kira itu. Jadi memang banyak cara untuk kemudian mendekat kepada Allah, mendapatkan cahaya Allah, yang salah satunya tadi adalah lewat sholat, lewat sedekah. Makanya kemudian di akhir pertemuan kemarin, kalau ketemu dengan ustadz, kemudian bawain tenang kita, berarti ustadz itu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah berarti. Jadi kalau ketemu dengan ustadz, guru, kiai yang kemudian kita ketika sowan, pulang atau masih duduk, kemudian kita seakan tenang, berarti beliau dekat dengan Allah. Karena bawaannya itu, wa nazalat alaihimus sakinah tadi. Kalau bawaannya tenang, enteng, bijak sekali menghadapi sesuatu, berarti beliau dekat dengan Allah. Tapi jangan memandang kemudian, kan itu lebih mudah, pengalamannya lebih pengalaman saya.
Saya sholat dia masih nggak tahu ada di mana. Contoh. Nggak bisa seperti itu. Karena kita semua punya potensi, kedekatan kita lebih dekat daripada orang lain. Semuanya punya potensi. Jadi itu karena ini ada yang menanti jadi kurang fokus. Ini tadi fokusnya ke doa saja. Mudah-mudahan yang dipanjatkan oleh Pak Didi, kirim doanya tadi Allah diterima. Kemudian Allah kirimkan kepada yang disebutkan tadi oleh Pak Didi tadi, dan lebih khusus juga kepada guru-guru kita semua. Kalau nggak ada guru, meskipun guru baca Latin, kita nggak bisa baca. Maka kemudian ada ustadz itu pengantar, di pengantar pidatonya ada yang seperti ini. Alhamdulillah alladzi ja'alal qalamah lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan kolam, pulpen, pensil, yang sebab pensil kemudian ada tulisan, yang sebabnya ada tulisan kemudian bisa dibaca, yang sebabnya kita bisa baca kemudian kita bisa mengerti, yang sebabnya kita bisa mengerti, sebab pengertian itu kemudian kita bisa beribadah kepada Allah. Itu ada pengantar ustadz yang begitu. Alhamdulillah alladzi ja'alal qalamah lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Ini kan keren. Kalau enggak guru siapa? Enggak bisa. Apakah cuman guru? Enggak cuman guru juga. Semuanya punya potensi, semuanya punya potensi. Saya guru SD semuanya, mohon maaf Pak. Saya kan dosen, apakah lebih keren dosen? Kalau nggak ada guru SD nggak bisa ada dosen Pak, yakin saya. Itu kan logika. Tapi lebih keren mana guru SD dengan guru TK? Tapi jangan juga begitu. Kita harus punya kesadaran masing-masing bahwa guru itu penting. Kalau nggak ada guru kita nggak bisa. Islam itu kan terjaga karena guru-guru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya tawassul ke guru. Aduh, saya sampai lupa gurunya. Repot kalau sampai guru lupa, itu repot. Barokahnya datangnya dari siapa saya nggak tahu. Ya paling tidak latih ingat siapa ya guru saya dulu ya yang sering cubit saya. Biasanya kan diingat yang tukang cubit, yang tukang pukul biasanya. Kalau yang biasa-biasa jarang kita ingat. Begitupun dengan saya. Kalau yang diingat yang pernah mukul betis saya, diingat sampai sekarang Pak. Tapi sebab dipukul itu sadar. Kalau kerja PR penting begitu. Tapi ini pentingnya punya guru di situ. Makanya penting tawassul. Ya, yang bagi yang percaya tawassul. Kalau yang nggak percaya ya pakai apa ya? Kalau ya sedekahin, niatin khusus guru kalau begitu. Kalau nggak percaya tawassul. Kan padahal sama-sama saja. Saya kira demikian. Mohon maaf akhiron karena saya mau keluar, jadi mohon maaf karena lebih cepat dari seperti biasa. Jadi mohon izin, insya Allah minggu depan seperti biasa kembali, karena juga ini wajib juga ini saya. Habis ini saya ada kewajiban juga. Jadi mohon maaf akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.